Maju dikit. Ada. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi poin keempat tentang pencegahan pemanasan global. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cahyani Dewi Ramadhani, nomor absen 10. Nama saya Triani Alfia, nomor absen 37. Nama saya Putri Elandari, absen 31. Nama saya Fira di absen 18. Nama saya Ki. Nama saya Ki, absen 22. Nama saya Muhammad Chandra Panca, ini absen 27. Oh, saya Mas Syafik Ramadhani, absen 3. Nama saya Cilemon Patroman, absen 11. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Yang pertama ada manfaatnya adalah menyeimbangkan alam. Yang kedua ada mengontrol suhu ini itu karena kalau menanam pohon itu bisa meningkatkan dan mencegah menjadi udara segar. Yang ketiga ada mencegah erosi dan pembebasan. Penanaman hutan kembali atau reboisasi itu mampu mencegah adanya erosi. Hal itu akan membuat fungsi orologis menjadi kembali. Fungsi orologis adalah kemampuan akar untuk mencegah terjadinya bencana alam. Yang keempat, melindungi makhluk hidup itu karena di hutan banyak hewan tinggal atau makhluk hidup tinggal. Jadi kalau hutannya ditebang, dia akan nggak ada tempat tinggal dan akan menjadi berkurang dan akan lama-lamaan akan menjadi turunan. Mengurangi pemakaian energi listrik. 1. Efisiensi penggunaan elektronik dapat dilakukan dengan mencabut saklar dan kabel alat elektronik sesuai dipakai. Jangan membiarkan kabel tetap tertancap pada stop kontak. Meskipun alat elektronik tersebut tidak terpakai, apabila kabel tetap tertancap pada stop kontak, maka akan tetap ada aliran listrik. Yang kedua itu ada pilihan alat elektronik dengan daya listrik yang rendah. Hal tersebut dapat membantu untuk menekan volume penggunaan listrik dengan cukup efektif dan efisien. Jika penggunaan alat elektronik dengan watt tinggi akan sejalan dengan konsumsi daya listrik yang terpakai. Yang ketiga itu ada sistem prabayar. Sistem prabayar akan membuat kita lebih bijak dalam penggunaan listrik karena kita dapat menentukan dan memperkirakan pengeluaran untuk tagihan listrik. Dengan cara yang kita gunakan ini, maka pulsa yang dibeli untuk penggunaan listrik dalam jangka waktu tertentu akan menentukan daya listrik yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, tentu akan membantu kita untuk lebih hemat dan bijak dalam menggunakan alat elektronik. Yang keempat itu ada substitusi dengan tenaga listrik alternatif. Listrik yang kita konsumsi merupakan produk yang dihasilkan dari proses yang panjang. Dalam proses yang panjang ini membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepas berbagai gas. Proses ini dilakukan oleh pembangkit listrik yang terdampak pada lingkungan. Cara pengurangan dengan beralih pada sumber daya listrik alternatif yang dihasilkan oleh alam. Contohnya substitusi sumber daya listrik ke tenaga pada surya yang sumbernya sangat berlimpah di negara kita. Hal tersebut dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien secara biaya dan waktu. Lalu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke kendaraan umum, jalan kaki dan bersepeda. Karena kendaraan bermotor akan menghasilkan CO2. Dalam satu tahun itu rata-rata satu mobil menghasilkan 4,6 ton CO2. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kendaraan pribadi, maka emisi CO2 dan gas rumah kaca lain pasti meningkat. Maka kita bisa beralih ke kendaraan umum, maka emisi CO2 ini bisa berkurang. Nah, ini adalah sumber energi alternatif. Minyak bumi atau yang sering kita kenal bahan bakar fosil pada menjadi sumber daya sangat penting. Nah, awal mula penggunaan minyak bumi itu kan dari pembentukan jasad renik yang terkubur atau tertimbun dari lumpur dan tanah yang berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, mengapa sumber ini, minyak bumi ini menjadi sumber yang sangat penting? Karena manfaatnya sangat banyak. Contohnya seperti alat kecantikan, kosmetik, bahan bakar perang, bahan bakar kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ada minusnya dari minyak bumi yaitu penyebab terjadinya pemanasan global. Karena apa? Pembakarannya
menghasilkan karbon dioksida yang dapat hal tersebut dapat menipiskan atmosfer di udara. Terusnya kita perlu adanya penemuan energi alternatif. Contohnya seperti yang pertama matahari, angin, dan terakhir biomasa. Nah, selain dari contoh energi yang disebutkan di atas tadi, ada satu sumber daya yang sangat ramah lingkungan yaitu nuklir. Nah, nuklir itu sendiri pada proses pembuatannya tidak melakukan proses pembakaran dan sangat meminimalisir terjadi polusi udara. Dan ini lebih baik daripada minyak bumi. Nah, energi nuklir adalah sebuah energi alternatif yang relatif besar potensinya untuk menggantikan energi fosil. Saat ini tanpa memperhitungkan eksplorasi baru, cadangan uranium dunia akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia hingga 100 tahun. Nah, uranium itu apa sih? Uranium adalah bahan baku utama dari pembuatan bahan bakar nuklir. Nah, teknologi pengolahan dan pembiakan pada jenis reaktor tertentu bahkan dapat mencukupi hingga 3.600 tahun. Maksudnya tidak mahal dan mudah untuk dipindahkan dengan keamanan yang ketat. Nah, energi ini juga sangat tinggi dan tidak mempunyai efek rumah kaca dan kemudian asap. Nah, namun ukurannya ada di pembuangannya yang bersifat radioaktif. Lalu selanjutnya ada menerapkan 3R. Yang pertama ini adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Contohnya itu seperti membawa tas belanja sendiri, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang, serta mengganti sedotan plastik dengan menggunakan sedotan berbahan logam. R yang kedua adalah reuse. Reuse menggunakan ulang bahan yang kita miliki agar tidak langsung menjadi sampah. Contohnya seperti kaleng biskuit yang dijadikan tempat menyimpan alat tulis dan menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. R yang ketiga adalah recycle. Recycle juga mengubah barang bekas menjadi barang-barang agar tetap bermanfaat. Contohnya seperti membuat pupuk kompos dari sisa makanan atau kulit buah dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Lalu ada mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC. CFC atau fluorofluorokarbon merupakan zat yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon bumi, sehingga sinar ultraviolet matahari masuk ke bumi secara langsung dan meningkatkan suhu bumi. Maka dari itu kita harus mengurangi penggunaan barang-barang yang mengandung CFC seperti AC dan kulkas. Kurangi penggunaan AC. CFC atau klorofluorokarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara seperti AC. Perlu kita ketahui, saat ini CFC menyumbang 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruangan yang panas, kita dapat merangsang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruangan atau AC. Namun, seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC dan yang non CFC dan ramah lingkungan. Terus di sini ada contoh soal. Yang pertama itu di bawah ini yang tergolong gas rumah kaca adalah, ada yang bisa jawab? Ada yang nggak bisa kejawab? Bawah ini yang tergolong Canda saya. nama dulu. Baca soal dulu. Yang bisa jawab dapat ramah. Mau coba lu? Ya, Nama. ramah door prize ini. Yohana. Ya. C. Salah. Hah? Ini nggak ada jawabannya sih, jadi jawabannya gue yang nerangin. Apa? Ini nggak ada tulisan jawabannya, jadi jawabannya gue yang nerangin. Oh, ya. Ya jawabannya benar, jawabannya gimana benar, jawabannya C. Yang pertama itu gas dioksida, metana, CFC sama nitrogen. Kalau karbon dioksida itu kan yang itu ya, yang biasa buat polusi itu. Terus metana yang ada di kendaraan bermotor, CFC itu yang ada di AC sama nitrogen. Sebenarnya nitrogen itu jenis nitrogennya nitrogen dioksida. Terus buat soal contoh yang kedua, Adi menulis rancangan tugas proyeknya di balik kertas bekas milik ayahnya. Kegiatan ini menerapkan prinsip, ada yang bisa jawab? A. Benar. Jadi Yang udah bentuk kapan namanya? Jadi yang dilakukan Adi ini merupakan langkah rius. Langkah rius adalah langkah yang berarti menggunakan kembali. Karena dia menggunakan kembali kertas ayahnya yang masih bisa digunakan buat dia nulis proyeknya. Gue jelasin nggak satu-satu rius recycle. Sekian. Ada pertanyaan. Ada yang tertaroskan? Ada yang mau ditanyain? Ada yang bertanya nggak? Udah. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas